Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Temukan Aku, karya dari Mbak Ratna Dewi Lestari. Untuk kalian bisa juga untuk mengunjungi webpage ataupun thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sisil yang sebenarnya cemas tetap berusaha mengingat wajah yang sejak pertama kali melihatnya terasa sangat familiar. Sisil begitu yakin ada rahasia yang ditutupi wanita parubaya itu dan berkaitan dengan kehidupan bibinya. Dinda yang tidak mengetahui apapun kini lebih penasaran daripada Sisil yang merasakan hal itu sendiri. "Kak, ada apa sih kak sebenarnya?" Gak apa-apa Din. Gini, kakak juga sebenarnya bingung apa yang terjadi sebenarnya. Nenek yang tadi itu pernah kakak lihat di sungai dan anehnya kakak seperti udah lama kenal gitu loh Din. Kayaknya ada kaitan dengan kehidupan bibi dulu. Tapi kan nggak tahu juga kebenarannya gimana, jelas Sisil. Iya mungkin juga ya kak. Kalau memang nggak ada hubungannya sama bibi Mirna, pasti nggak bakalan datang tuh ke kuburannya. Tapi kok aneh ya, kenapa bisa kakak seperti kenal sama nenek itu? Padahal kakak kan baru lihat 2 kali dengan ini, timbal Dinda. Entahlah Din, tapi itu yang terjadi kepada kakak, jawab Sisil dengan singkat yang sebenarnya khawatir dan tidak menyukai kemampuannya itu. Dinda memang tidak tahu dengan kemampuan aneh yang dimiliki kakaknya. Ia sering mendengar cerita kejadian-kejadian yang dialami, tapi tidak begitu memahami alasan bisa terjadi dan dirasakan oleh Sisil sendiri. Di lain sisi, Dinda selalu ingin tahu apa yang menimpa dan terjadi pada keluarganya. Namun, mengingat usia yang masih begitu dini untuk dijelaskan hal-hal tersebut sehingga butuh filter dan penempatan kata yang tepat, Sisil dan Dinda melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kini keduanya tengah asik mempersiapkan kebutuhan untuk bersekolah yang tinggal 2 hari lagi. Mereka telah dipindah sekolahan ke desa sebelah setelah semester ganjil kemarin usai. Ya udah deh kak, Dinda mau sampulin buku dulu. Yang tadi kan mungkin aja nenek itu ada miripnya dengan orang yang kita kenal sebelumnya, ucap Dinda meninggalkan ruang tamu dan menuju ke kamar. Oke kalau begitu, balas Sisil yang mengerti betul Dinda tidak akan paham yang dirasakannya. Setelah beberapa saat Sisil pun mengikuti Dinda menuju kamar, namun tanpa ia sadari neneknya telah duduk santai di ruang tengah di atas kursi panjang yang terbuat dari rotan itu. "Sil, sapa nenek?" Iya nek." Sisil terkejut atas keberadaan nenek yang tidak sadar ia lewati begitu saja. Padahal langkah kakinya tidak terlalu besar dan baru saja menginjak anak tangga yang pertama, kembali turun dan menghampiri nenek. "Ada apa nek? Nenek kenapa di sini?" Sambil mencari posisi nyaman di samping neneknya. "Enggak boleh nenek duduk santai di rumah sendiri." "Hehe," jawab Sisil. Ia mengetahui maksud neneknya itu bercanda. "Gimana persiapan sekolahnya, udah selesai belum?" "Oh, udah nek, tinggal bantu Dinda nyampulin bukunya." "Oh iya nek, kenapa Sil?" Nenek menanggapi ucapan Sisil yang sepertinya hendak bertanya panjang lebar. "Sebut tadi ada 1 orang perempuan sama umurnya kayak nenek, cukup lama di kuburan Bibi Mirna. Nggak tahu juga ngapain, tapi abis Dinda sama Sisil deketin dan nenek itu kayaknya sadar, dia langsung lari ke semak-semak. Jadi ya gitu, bikin penasaran banget nek. Soalnya Sisil kayak beneran kenal sama dia. Ada tahi lalat di pipi yang mengarah ke hidungnya. Terus berusaha menjelaskan detail kejadian.
"Hah? Aminah? Aminah? Aminah siapa, Nek?" tanya Sisil yang bingung dengan tanggapan nenek atas ceritanya itu. Nenek berbicara terbata-bata dan mengisyaratkan rasa cemasnya dengan seseorang di balik nama itu. "Emangnya siapa, Nek? Kok malah takut gitu, Nek? Aminah itu nama perempuan yang ada di kuburan pipi itu gitu, Nek?" Eh, Jawab neneknya dengan ragu. "Iya, Nduk. Aminah itu sahabat nenek sejak kecil, karena sama-sama dibesarkan di desa ini juga oleh orang tua kami." "Terus kenapa seperti nggak baik-baik aja antara nenek berdua? Bertengkarkah atau gimana? Musuhan atau gimana? Kok kayaknya nenek kaget banget Sisil bilang begitu?" tanya Sisil yang seakan menginterogasi neneknya sendiri. Ia tidak memberi celah untuk neneknya berbicara dan mengelak lagi atas pertanyaan-pertanyaannya. Tidak tahu sesuatu yang dipikirkan gadis belia itu. Yang jelas ia merasa neneknya berbicara apa yang dirasakannya saja, tetapi menutupi kejadian sebenarnya yang terjadi 10 tahun silam. Sisil terus mendapat petunjuk terbatas dengan adanya puzzle kejadian. Semakin merasa bingung karena keadaan dalam kehidupannya tak menolak untuk memperjelas segala yang telah lenyap dan dilenyapkan dari kisah kehidupan Bibi Mirna ini. Bukan bertengkar, musuhan, atau gimana-gimana, tapi lebih menyendiri terlebih dahulu. Jadi nenek dan Aminah itu bersahabat sejak kecil, satu sekolah dan teman bermain sehari-hari, sampai tumbuh dewasa setelah berumah tangga sekalipun, tetap kayak gitu. Nenek menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan melanjutkan penjelasannya. Nah, suatu kali nenek yang bernama Aminah itu tidak setuju dengan saran dari Bibi Mirna yang melarang pertambangan masuk ke desa ini. Aminah dan warga desa telah berpikir panjang tentang hal tersebut, tetapi Mirna yang juga telah memiliki lahan perkebunan sendiri tidak mengizinkan kebunnya untuk digarap menjadi tempat pertambangan. Sehingga warga desa yang memiliki sawah atau kebun di sekitarnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menyampaikan maksud hati mereka kepada Mirna dengan datang berbondong-bondong. Sebelumnya kepala desa udah berbicara baik-baik sama Mirna, namun Mirna orang yang teguh pendirian, tidak tergoyahkan sama sekali. Semenjak itu nenek merasa Aminah tidak sejalan lagi dengan nenek. Buktinya sangat jelas pada kala itu. Nenek menjelaskan permasalahan yang ia hadapi begitu umum. "Terus kenapa nenek malah takut bukan kelihatan marah?" tanya Sisil dengan wajah lugunya, meski ia paham betul setiap detail yang dijelaskan oleh nenek. Nenek belum menanggapi pertanyaan Sisil. Ia hanya tampak menggerak-gerakkan bola matanya ke kanan dan ke kiri. "Nek," ucap Sisil yang bermaksud menekankan kembali pertanyaannya tadi. "Lu, kapan-kapan lagi aja ceritanya ya. Pinggang nenek udah pegel banget buat duduk lama. Mulai gak kuat. Nenek ke kamar dulu ya untuk berbaring." Nenek kemudian mengelak dari pertanyaan cucunya yang begitu penasaran akan kebenaran dari yang terjadi belakangan ini. "Tapi Nek," balas Sisil, "aduh sakitnya." Nenek berdiri dan memegangi pinggangnya yang mulai lapuk seiring usianya yang menua. "Oh, biar Sisil bantu ke kamar ya, Nek," ucap Sisil yang sigap berdiri dari tempat duduknya semula dan menjadi penopang tubuh nenek yang kian rapuh menuju ke kamarnya. Sisil mengantarkan nenek ke kamar hingga tidur terlentang di kasur. Ini pertama kalinya gadis belia itu masuk ke sana setelah 6 hari mereka berada di rumah klasik milik neneknya tersebut. Sisil melihat sekilas ada foto keluarganya, yaitu adanya foto keluarga yang terpampang jelas di dalam kamar. Foto keluarga itu mulai terlihat kusam, namun Sisil terpaksa segera menjauh dari sana karena sebelumnya hanya diminta untuk dihantarkan sampai pintu saja. Sisil yang merasa tidak enak, ya karena telah mengantarkan nenek hingga ke kamar untuk berbaring.
segera kembali ke kamarnya di lantai 2 dan menghilangkan fokus pada foto keluarga tersebut. Seperti ada yang janggal di foto itu. Ia menaiki anak tangga dan kembali ke kamar membantu Dinda untuk memberi sampul pada bukunya. Sisil melupakan sejenak sesuatu yang menambah beribu tanya yang telah ada di otaknya, dan merasa putus asa untuk mengungkapkan dengan lancar pertanyaan-pertanyaan itu. Semuanya saling bertentangan satu sama lain dengan yang ia lihat di luar dunia nyata pada umumnya. Kok foto keluarga yang tadi itu jumlahnya kayak lebih satu orang ya, yang dari foto-foto lain yang tergantung di ruang tengah? Kalau emang iya, siapa satu orang itu? Tanyanya dalam hati. Sisil tidak sempat melihat siapa saja yang ada di foto tersebut. Ia hanya melihat sekilas dan mengetahui ada 6 orang yang berada pada foto itu. Ia terus saja mengingat-ingat dan akhirnya, iya, ada anak perempuan yang di pangku Bik Mirna di foto tersebut. Pertanyaannya, siapa anak itu? Anak Bik Mirna gitu? Lalu di mana anak itu sekarang? Dan kenapa nenek juga tidak pernah menyinggung cerita anak perempuan tersebut? Dalam mimpi dan penglihatan yang datang secara tiba-tiba itu, Sisil melihat anak perempuan kecil yang berwajah samar digandeng oleh ibu muda yang mirip sekali dengan Bibi. Sisil sendiri belum berani untuk memutuskan bahwa sebenarnya itu adalah Bibi dan juga anaknya. Tetapi ia mulai meyakini, apalagi setelah melihat foto keluarga tersebut. Sisil yang tengah membantu Dinda memberi sampul pada bukunya, mencoba menghilangkan segala hal yang menjadi bahan pikiran baginya tadi. Rasa bingung dan penasaran memang menghantui dirinya, tetapi bagaimanapun Sisil harus tetap melanjutkan kehidupan nyatanya dengan baik. Apalagi lusa Sisil dan Dinda udah masuk ke lingkungan yang baru di sekolah yang baru pula. "Kak, masih ada 10 buku lagi yang harus disampuli," ucap Dinda. Terdiam, tidak ada balasan untuk menjawab ucapan Dinda tadi. "Kak, kebiasaan deh kalau ada yang nanya atau ngomong gitu diperhatiin, Kak. Jangan pikirannya kemana-mana, melayang di udara," seru Dinda memprotes tindakan kakaknya yang terlalu asik dengan dunia hayalannya. Maaf Din, kakak kurang fokus terus nih. Yang mana lagi yang belum dikerjakan?" Ini nih, udah Dinda tumpuk Kak," balasnya. "Ya udah, kita mulai biar cepat selesai." Pada hari itu keduanya menyelesaikan perkara persiapan sekolah mereka hingga serinci-rincinya, sehingga dari masing-masingnya memiliki catatan khusus terkait kebutuhan-kebutuhan mereka untuk menghindari adanya kekurangan yang sekiranya perlu untuk dibawa. Selesai segala pekerjaan mereka pada hari itu, saatnya untuk beristirahat. Seperti biasanya, Dinda telah tertidur dengan gaya andalannya. Sementara Sisil begitu sulit untuk memejamkan matanya dan memilih untuk membaca buku pelajaran semester sebelumnya untuk mengingat-ingat kembali agar tidak hilang seiring perpindahannya ke desa Mulyo Abadi yang mengandung beribu misteri ini. Dinda dan Sisil memiliki banyak perbedaan kebiasaan, tapi keduanya cukup akur bila bersama-sama. Dinda kini memasuki kelas 5 SD dan Sisil kelas 2 SMP. Sisil gadis yang cerdas, ia begitu mumpuni dalam pembelajaran akademis, sedangkan Dinda lebih pada non-akademis juga cukup bersatu dengan pembelajaran seni dan keterampilan. Seminggu berlalu begitu saja, kini Sisil dan Dinda akan menjalani semester genap dengan suasana, teman, guru, dan juga pastinya sekolah yang baru. Dinda mungkin akan lebih mudah beradaptasi seperti biasanya. Pagi itu keduanya bersiap-siap dengan begitu semangat. Kerinduan terhadap suasana di sekolah atau mungkin mulai jenuh untuk berkomunikasi dengan orang yang itu-itu saja menjadi faktor utama yang membuat siapapun siswanya sangat merindukan hari itu. Sisil dan Dinda telah bangun sebelum subuh tiba. Begitu pula Mama telah asik di dapur sebelum azan subuh.
membersihkan piring kotor sisa makanan mereka semalam. Dinda dan Sisil secara bergantian ke kamar mandi, lalu disusul dengan Mama yang memang mengerjakan segala sesuatunya dengan begitu cepat. Sholat subuh pada hari itu pun tidak bisa dilaksanakan dengan berjamaah, lalu disusul dengan sarapan bersama yang telah disiapkan Mama sebelumnya. Ketiganya bergegas merapikan barang-barang yang akan dibawa dan menuju mobil yang telah parkir di depan rumah. "Ayo kak." "Iya ya ma, iya," jawab Sisil mempercepat langkahnya menuju mobil. "Gimana? Udah nggak ada yang ketinggalan kan?" Begitulah tanya Mama. "Dinda udah nggak ada mah." "Kakak juga enggak mah." Setelah sebelumnya terlihat sibuk melihat ke dalam tas ransel miliknya, mereka berangkat sekitar pukul 6:25 dari rumah. Keberadaan sekolah yang berada di desa sebelah dengan jarak yang ditempuh dengan mobil memakan waktu 15 menitan tersebut menyebabkan mereka harus lebih awal berangkatnya. Akses jalan yang ditempuh cukup sulit dengan banyaknya medan bebatuan sehingga jarak yang dekat pun menyita waktu lebih dari biasanya. Suasana desa yang begitu asri terasa betul melalui udara yang dihirup, benar-benar sejuk sekali. Kicauan burung terdengar jelas menghiasi keindahan di pagi itu. Sisil dan Dinda begitu asik memandangi sekitar, sedangkan Mama fokus menatap jalan meski sesekali mengajak Sisil dan Dinda berbicara. "Semangat ya buat punya teman-teman yang baru?" tanya Mama menoleh sesekali. "Iya dong Ma, Dinda udah gak sabar lagi nih," jawab Dinda dengan riang memainkan jari jemarinya. "Kalau Sisil kangen belajarnya Ma, Mama kan tahu sendiri Sisil gimana tuturnya." 10 menit telah berlalu, mereka telah melewati Kapura Desa Mulyo Abadi tersebut. Suasana begitu sepi meski terkadang terlihat ada beberapa petani yang membawa cangkul dan juga ada yang membawa karung berisi seperlimanya. Tidak terlalu berat juga sepertinya. Akhirnya desa itu benar-benar tidak terlihat lagi pada pandangan mereka. Kini hanya pohon-pohon besar yang menyambut sepanjang perjalanan. Jalanan yang langsung bersentuhan dengan ban mobil mulai mulus semenjak mendekati Kapura tadi. Tidak beberapa lama kemudian Sisil telah sampai di sekolahannya yang baru. Gedung sekolah keduanya cukup dekat satu sama lain, hanya butuh waktu 1 menit untuk mencapai sekolah Dinda. Layaknya anak baru pada umumnya, Mama mengajak Sisil ke kantor guru dan berbicara pada guru wali kelasnya. Mama yang harus mengantarkan Dinda pula pamit pada Sisil. "Sayang, nanti ikuti arahan bu guru ya. Mama antar adikmu dulu, terus langsung ke kota buat ngurusi toko pakaian kita. Nanti Mama jemput pas pulang." "Oke Sil," ujar Mama meyakinkannya. "Iya, jangan khawatir Ma, Sisil bisa jaga diri kok Ma." Senyum Sisil begitu menyejukkan hati Mama yang cukup cemas karena keadaan Sisil belakangan ini. Dinda mencium tangan kakaknya dan Sisil kemudian pamit hendak masuk ke kelas dengan mencium tangan mamanya. Dinda yang memang harus diantar sebelum bel berbunyi, segera berlari kembali menuju mobil. Setelah mengantar keduanya, Mama melanjutkan perjalanan ke kota untuk melihat pekerjaan pegawainya yang telah ditinggal lebih dari seminggu ini. Sepanjang perjalanan Mama begitu gelisah. Ibu dari kedua anak itu seperti menanggung beban berat yang telah lama ada di punggungnya. Tetapi tidak paham pula cara untuk meletakkan beban itu sejenak saja untuk meluruskan punggung yang sudah mulai bungkuk. Perjalanan itu setengah jam tidak terasa berlalu begitu saja. Ya, pikirannya hilang dan kembali lagi beberapa saat. Beruntungnya jalan cukup sepi, tidak baik melamun dalam keadaan menyetir kendaraan seperti itu. Mengapa Six Sense itu harus turun pada Sisil? Bagaimana jika itu akan menjadi bumerang yang akan menyakitinya pula?
Bagaimanapun dia seperti anak kandung bagi orang tua yang telah membesarkannya ini. Tidak sanggup tersiksa batin lagi atas kehilangan orang-orang yang disayang. Muncul segala perkataan itu di batin mama. Lalu, Sisil anak kandung yang terakhir dari rahim siapa kalau begitu? Jika memang mamanya yang bernama Marlina itu adalah orang yang membesarkannya. Matahari terus saja meninggi dan kini telah terpeleset ke arah barat. Hawa sekitar yang tadinya panas mulai berubah menjadi sejuk dan berakhir pada keadaan gelap yang mengantarkan rasa dingin pada kulit-kulit tubuh yang begitu tipis. Masih dalam hari yang sama ketika azan maghrib berkumandang, semuanya telah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah pada bagian kosong di lantai 1 yang bersampingan dengan anak-anak tangga. Nenek menjadi imam sholat mereka kali ini. Bacaannya jelas, lembut meski perlahan dalam pengucapannya. Mama berusaha khusyuk dalam mengikuti bacaan dari nenek. Sisil pun demikian. Sementara Dinda sesekali melihat selain tempat sujud dan pikirannya pun entah melayang kemana. Ketika berdiri pada rakaat ketiga, konsentrasi Sisil kemudian buyar. Bacaan yang baru saja diucapkan pun ikut terlupa. Pikirannya seakan berjalan pada hal yang bahkan tidak penting untuk perlu diingat. Saat hendak berdiri setelah menyelesaikan sholatnya, Sisil seketika pingsan beberapa menit. Ia belum mampu menyesuaikan diri dengan semua yang terjadi belakangan ini dengan bertubi-tubi. Ternyata selepas salam tadi, bayangan itu semakin jelas, tidak seperti biasanya berbentuk puzzle yang dihantamkan pada dirinya. Brak! Tubuhnya terjatuh ke lantai. Sil! Ketiganya mengguncang tubuh Sisil. Sisil sebelumnya dihantamkan dengan sebuah kejadian masa lalu. Terlihat ibu muda yang tengah hamil tua berbicara dengan anak yang berada pada rahimnya itu. Anak lanang bunda, sehat-sehat ya nak? Bunda ingin sekali bertemu dengan jagoan kecil bunda ini. Sambil mengelus perutnya karena begitu gemas dengan tendangan bayinya itu. Bunda! Teriak seorang gadis kecil dari dalam rumah. Ini minumnya bunda. Tapi tombah-tombah tadi bun, ucapnya dengan wajah yang menggemaskan dan berbicara terbata-bata. Ia tengah membawakan segelas air putih dengan wadah gelas plastik yang berbentuk panjang dan berwarna hijau muda. Sini nak, gadis bunda. Nggak apa-apa, Sisil kan udah bantu bunda buat bawain minumnya. Dedek pastinya kan juga senang karena dijagain kakak Sisil, kakaknya yang menggemaskan ini, ucap wanita itu sambil mencubit pipi gadis kecilnya. Kasilda atau akrab dipanggil Sisil. Ini tahu betul siapa ibu muda itu. Siapa lagi kalau bukan Bimirna? Bayangan yang dihadirkan itu seakan memberi sebuah jawaban atas berbagai pertanyaan besar yang ia tanyakan semenjak merasakan ini semua. Ada rahasia yang ditutupi mama dan nenek tentang dirinya. Namun ia tidak akan percaya sepenuhnya atas apa yang dilihatnya tadi. Sisil akan mencari tahu sendiri dengan keterbatasan kemampuannya dalam berpikir. Kalau benar berarti Sisil anak Bimirna gitu. Muncul suara itu dari hati kecilnya sebelum benar-benar ia tidak menyadarkan diri. Mama mengangkatkan kepala Sisil yang tergurai lemah di atas pahanya. Nenek mencoba menyadarkan Sisil pada kala itu. Sedangkan Dinda berlari secepat mungkin ke dapur lalu kembali membawa segelas air minum yang hendak diberikan setelah kakaknya siuman. Perlahan Sisil mulai membuka matanya yang indah itu. Kaki dan tangannya yang berukuran panjang itu pun terlihat digerakkan dengan perlahan. "Ma, kakak kenapa lagi, Ma?" tanyanya pada mama sambil memegangi pangkal rambutnya yang panjang itu. "Pingsan lagi, Kak. Habis sholat tadi, ini kakak masih pakai mukena," tunjuk mama terhadap rok dari mukena yang dikenakan putri sulungnya itu. Mama takut Sisil bertanya tentang banyak hal yang mungkin saja tadi terlihat olehnya. Jadi selepas kejadian itu, mama mengajak nenek dan Dinda juga untuk makan malam seperti biasanya.
Ayo makan kalau begitu. Tubuh kakak butuh tenaga supaya tidak mudah pingsan lagi, elak mama. Iya ma, kita makan sekarang aja. Kepala kakak pusing, biar sekalian istirahat nanti, gumamnya. Cucu nenek kayaknya kecapean tadi setelah kembali beraktivitas di sekolah, timbang nenek. Dinda dengan semangatnya membantu mama mengangkat alat makan, nasi dan juga lauk. Sebelum itu ia menggeserkan bangku yang hendak diduduki kakaknya. Makan malam itu tidak banyak kata yang mereka kok lontarkan satu sama lain. Barangkali hanya beberapa patah kata saja yang dimulai dengan Dinda. Setelah makan, Sisil diantar ke kamar oleh mama. Ia merehatkan tubuh dari segala kelelahan yang ia hadapi, juga kegelisahan yang belum sepenuhnya dipahami. Di lain sisi, Dinda tengah merapikan buku yang hendak dibawa besok. Ia begitu asing dengan buku-bukunya dan juga komik Doraemon yang sengaja dibeli sebelum mereka pindah total ke desa Mulyo Abadi. Sisil terlelap dan sudah masuk jauh ke alam mimpi. Kini ia memimpikan hal yang lebih aneh lagi. Mimpi mungkin telah menjadi sesinggahan bagi segala yang ingin disampaikan kebenaran kepadanya. Mungkin ini akan menjawab salah satu pertanyaannya dari bergudang teka-teki yang saling berkaitan terkait kehidupan Bimirna dan juga Sisil. Sisil tidur begitu pulas hingga ia tertarik pada sebuah kejadian dalam alam mimpi itu. Ia berjalan tanpa tahu keberadaannya di mana, yang jelas hanya pelongo-pelongo heran dengan lingkungan sekeliling. Semua tampak gelap hingga ia menemukan sebuah titik cahaya yang muncul dari tubuh kakek tua yang berpakaian serba putih dan menggunakan sorban. Wajah kakek tua itu tidak dikenalinya sama sekali, tetapi Sisil merasa ada keterikatan batin dengan beliau. Sesamanya di hadapan kakek yang bertubuh besar dan lumayan berisi itu, kakek itu tersenyum lebar padanya, mengisyaratkan begitu bahagia bisa menemui Sisil. Nak, akhirnya aku bisa melihatmu. Tersenyum lebar pada Sisil. Kakek ini siapa? Sisil bingung atas pertemuan beliau dengan dirinya. Simbah, ucap kakek tua itu. Hanya sepotong kata tersebut yang muncul. Kenapa aku di sini, Mbah? Ini di mana? Tanya Sisil yang merasa heran juga takut. Kamu aman di sini, Nak. Mbak ingin sampaikan bahwa sebenarnya kamu cukup bisa melihat yang mungkin tidak bisa dilihat orang lain. Tetapi butuh waktu untuk itu. Hafalkan bacaan ini, ucap kakek yang wajahnya berseri itu, sambil menyodorkan kertas yang bertuliskan bahasa Arab semacam doa-doa. Tidak jelas pula alasannya, Sisil tidak begitu berpikir panjang untuk itu. Ia duduk di atas sebuah batu besar dan mulai menghafalkannya bacaan demi bacaan. Tidak begitu lama, gadis belia itu telah hafal dengan lancar. Mbah, itu buyut dari bundamu yang juga mempunyai kemampuan yang sama. Jadi kamu perlahan saja. Jelas kakek tua itu. Perlahan kakek berbaju serba putih itu menjauh meninggalkan Sisil seorang diri di sana. Sisil hanya diam, memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Seketika Sisil terbangun dari mimpi anehnya itu. Wah, sentaknya seketika terduduk di atas ranjang. Mimpi kok gitu ya, rasanya nyata banget. Tapi kertas bacaan itu gimana? Sambil melihat ke tangannya dan kemudian melihat ke kiri dan kanannya juga. Sisil sadar betul itu hanya sebuah mimpi karena baru saja terbangun dari tidurnya. Akan tetapi ia merasa mimpi tersebut begitu nyata, sehingga ketika ia tidak temukan kertas yang berisi bacaan doa tersebut, maka mengingat-ingat bacaan-bacaan tersebut adalah kunci dari kebenaran mimpinya. Gadis belia itu masih terduduk di atas ranjangnya, setelah sebelumnya meminum segelas air putih yang sengaja disiapkan di sampingnya. Kemudian Sisil menutup mata untuk melihat juga mengingat satu persatu huruf yang begitu lancar ia hafal dan ucapkan dalam alam mimpinya itu. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Sisil dengan keadaan mata tertutup. Ia berusaha mengingat-ingat tapi ya
kian pikirannya fokus pada goresan tulisan huruf hijaiyah pada kertas itu, makin hilang pula bacaan tersebut. Hal itu terus berulang-ulang hingga semua tampak samar dalam pikirannya. Hanya satu hal yang ia ingat dari tulisan itu, panjang bacaannya sekitar 4 baris yang tidak penuh. Lain dari itu, hanya terngiang di pikiran bahwa sebenarnya ia mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia pada umumnya. Kenapa nggak ingat terus ya, malah makin lupa? Ya sudahlah, kalau begitu mungkin karena belum saatnya saja. Berarti semua yang aku rasain itu karena aku peka gitu. Tapi kayaknya mbak itu sampaikan kalau dia itu buyut bunda. Bunda siapa? Kalau mama kan aku panggilnya mama, batin Sisil. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga part kali ini. Jangan lupa untuk kalian tunggu next partnya lagi ya teman-teman, untuk kalian mengetahui bagaimana kelanjutan cerita, yaitu cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, dan juga subscribe ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.